Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Hidayati, NIM 1862126, mata kuliah Manajemen Strategik, Prodi Akuntansi KS1 2018, dosen pengampuh Bu Beni Hartanti, SE MPA. Di sini saya mau mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester tentang analisis komprehensif atas laporan keuangan tahunan perusahaan. Di sini saya memilih PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Di sini saya membahas 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum perusahaan. Yang kedua, analisa visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, apakah perusahaan perlu mengubah atau mengembangkan visi dan misi. Yang keempat, analisa SWOT. Yang kelima, pilihan antara analisa SWOT atau IE Matrix. Yang keenam, spesifikasi detail dari rekomendasi strategi. Sebelum saya melanjutkan ke hasil analisisnya, saya mau memberitahukan mengenai gambaran umum dari perusahaan ini sendiri. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Produk-produk yang dihasilkan oleh perseroan terbagi dalam produk herbal, produk food dan beverage, dan produk farmasi. Produk yang paling unggul dalam kategori herbal antara lain tolak angin, tolak linu, jamu komplit, sari kunyit, dan sari kulit manggis. Sedangkan untuk produk unggulan untuk kategori food and beverage antara lain permen kunyit asem, permen tolak angin, kuku Bima Energi, susu jahe, kopi jahe, dan madu kembang. Di sini sudah saya tampilkan untuk contoh dari produk baik yang unggulan maupun lainnya. Ini saya mau memulai mengenai hasil analisanya. Yang pertama ada visi dan misi dari perusahaan PT Sidomuncul Tbk. Yang pertama visinya yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, misi mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, yaitu melakukan CSR yang intensif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Untuk selanjutnya, mengenai analisa, apakah perusahaan perlu mengembangkan dan atau merubah pernyataan dari visi dan misi untuk organisasi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Dan menurut saya tidak, karena visi dan misi di atas sudah sesuai dengan karakteristik perusahaan sebagai bentuk strategik manajemen yang akan membantu dalam perkembangan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan tetap stabil, kalau perlu pun meningkat juga.
Dan yang seharusnya dilakukan yaitu mengembangkan visi dan misi tersebut agar perusahaan dapat bertahan dari tahun ke tahun dengan selalu berupaya dalam inovasi produk, penjagaan kualitas, dan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Di sini saya membuat analisa SWOT perusahaan Sido Muncul dengan mengidentifikasi ancaman, peluang, kekuatan, dan kelemahan. Yang pertama yaitu kekuatan. PT Sido Muncul merupakan perusahaan jamu terbesar di Indonesia. Merek dan produk sudah banyak dikenal masyarakat, selalu memunculkan inovasi baru produk baik terhadap kemasan, rasa, desain, dan lain-lain. Harga relatif dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sumber daya manusianya selalu ahli dalam bidang-bidang masing-masing. Bahan baku yang dipakai juga relatif murah, sehingga biaya produksi dapat diminimalisasi. Yang kedua ada kelemahan. Produk yang dihasilkan Sido Muncul banyak, sehingga tidak terfokus dan produksinya tidak maksimal dalam pengelolaannya. Hanya terfokus pada satu produk saja, tidak menjangkau yang lain. Lalu ada salah satu produk yang masih menggunakan bahan baku yang berbahaya. Contohnya pada produk kuku Bima yang mengandung aspartame yang berdampak pada darah yang teracuni apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Selanjutnya, produk belum mengantongi sertifikasi halal MUI. Banyaknya masyarakat yang hanya tahu tolak angin dan kuku Bima, produk dari Sido Muncul, akibat kurangnya informasi tentang produk-produk yang lain. Tidak menyantumkan layanan pelanggan atau kurangnya imbal balik atau feedback dari pelanggan. Yang ketiga yaitu ancaman. Ancaman yang pertama yaitu munculnya pesaing dan produksinya menggunakan bahan yang hampir sama. Lalu harga bahan baku yang tidak stabil akibat krisis ekonomi. Lalu bahan baku mudah didapat sehingga masyarakat memilih untuk membuat sendiri daripada harus membeli. Banyak jamu-jamu yang berbahan dasar yang membahayakan atau menggunakan obat kimia yang mengandung PKU. Yang keempat, peluangnya. Sumber daya alam Indonesia yang memadai dengan adanya tumbuhan, obat, dan bahan baku lain yang melimpah. Lalu kebutuhan masyarakat tentang adanya produk kesehatan berbahan herbal, memperluas pasar melalui kegiatan ekspor produk ke berbagai negara. Selanjutnya kita membahas mengenai SWOT matrix perusahaan dan rekomendasi mengenai strategi jangka panjang perusahaan yang spesifik berdasarkan matriks yang saya buat. Yang saya buat itu berarti saya menggunakan yang SWOT matrix. Di sini sudah tertera mengenai perbandingan dari faktor strategi dan sudah ada bobot, rating serta skornya untuk nantinya dihitung untuk mengetahui koordinasi analisis internalnya, untuk nantinya dapat mengetahui di kuadran mana perusahaan pada masa sekarang untuk dijadikan pedoman untuk selanjutnya. Di sini total dari perbandingan kekuatan dan kelemahan, bobotnya 0,7 dan skornya 2,26. Untuk perbandingan peluang dan ancaman disimpulkan total yang diperoleh yaitu bobotnya 1,62
dan skornya 3,85, sehingga dihitung koordinasi analisis internalnya dari skor total kekuatan dikurangi skor total kelemahan dibagi 2 dapat diperoleh 1,57, dan koordinat eksternalnya yaitu skor total peluang dikurangi skor total ancaman dibagi 2, hasilnya 0,925. Jadi titik koordinatnya yaitu 1,57 banding 0,925. Dalam pembahasan sebelumnya, diperoleh titik koordinasinya yaitu 1,57 banding 0,925. Dan terlihat di diagram SWOT bahwa perusahaan Sido Muncul Tbk berada pada kuadran 1, di mana pada posisi ini merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan ini dapat memanfaatkan potensi internal dengan memanfaatkan peluang yang ada. Pada posisi ini, PT Sido Muncul harus memanfaatkan peluang semaksimal mungkin dengan menggunakan strategi yang agresif untuk dapat menyerang pasar serta dapat memperlebar jarak persaingan. Strategi yang perlu digunakan oleh PT Sido Muncul Tbk ini yaitu diantaranya melakukan penetrasi harga. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah untuk dapat menyerang pasar yang nantinya harga tersebut akan sedikit dinaikkan, namun tetap dipercaya oleh para konsumennya. Yang kedua, melakukan pengembangan pasar dengan memperluas jaringan distribusi agar menjangkau lebih banyak lagi konsumen dan tetap terdepan dalam persaingan. Yang ketiga, melakukan inovasi produk. Setelah mendapatkan banyak pelanggan, maka PT Sido Muncul harus dapat mengelola produknya dengan sebaik mungkin agar para pelanggan tidak merasa bosan karena produknya yang sama. Inovasi tersebut dapat berupa inovasi dalam varian rasa, kemasan, dan lain-lain. Kita membahas tentang spesifikasi detail dari rekomendasi strategi. Yang pertama, rekomendasi strategi jangka panjangnya ada strategi penetrasi harga. Implementasi strategi tahunan yaitu perseroan melakukan penetrasi harga dengan mudah untuk dapat menyerang pasar yang nantinya harga tersebut akan sedikit dinaikkan, namun tetap dipercaya oleh para konsumennya. Departemen yang terlibat yaitu Departemen Pemasaran. Biaya yang diperlukan sesuai dengan laporan keuangan perusahaan tidak ada. Target waktu capaian 2-4 tahun. Yang kedua, strategi pengembangan produk. Implementasi strategi tahunannya menghadirkan produk-produk jamu dan obat herbal modern yang disesuaikan dengan gaya hidup milenial melalui rangkaian panjang inovasi, riset, dan pengembangan, uji klinis, serta proses produksi berbasis GMP. Departemen yang terlibat yaitu Departemen Produksi. Biaya yang diperlukan yaitu 1,42 triliun, target waktu capaian 2-4 tahun. Yang ketiga, strategi pengembangan pasar. Implementasinya memperluas jaringan distribusi agar menjangkau lebih banyak lagi konsumen dan tetap terdepan dalam persaingan. Departemen yang terlibat yaitu Departemen Pemasaran. Biaya yang diperlukan yaitu 8,2 miliar. Target waktu 2-4 tahun. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.